Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita jumpa lagi dalam bimbingan UTBK. Kali ini kita akan membahas trik mengalahkan soal fungsi komposisi dan fungsi inverse UTBK. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu soal yang berasal daripada SBMPTN tahun 2015 tentang fungsi komposisi dan inverse ini. Diketahui F dalam kurung 2 min X sama dengan X per 2 plus 3. Maka tentukanlah F inverse X atau rumus fungsi dari F inverse. Ya. Ini mudah saja, kita akan manfaatkan kelemahan daripada soal pilihan ganda. Kita substitusikan saja 0 itu ke X. Kalau kita substitusikan 0 ke X, maka jelas bahwa F2 sama dengan 3. F dalam kurung 2 min 0 sama dengan 0 per 2 plus 3. Jadi F2 sama dengan 3. Artinya apa ini? Maka menurut konsep fungsi inverse, artinya ketika F2 sama dengan 3, maka F inverse X3 sama dengan 2. Ketika F2 sama dengan 3, sebuah fakta, F2 sama dengan 3, maka sudah pasti F inverse 3 sama dengan 2. Maka dengan mudah kita cek aja opsi A, B, C, D itu yang mana rumus-rumus fungsi daripada si inversi F ini yang memenuhi F inverse 3 sama dengan 2. Ya, kita substitusikan aja. Kita ganti aja X-nya dengan 3. X-nya dengan 3 dan harus memenuhi F inverse 3 sama dengan 2. Oke, kita mulai dari pada opsi A. Kalau kita ganti dengan 3 si X-nya tadi, maka kita peroleh apa? F inverse 3 sama dengan apa? 2 kali 3 tambah 8. Ya, sama dengan 14. Padahal harusnya 2. Oke, ketika kita ganti si X dengan 3 di opsi B, maka F inverse 3 itu hasilnya negatif, yaitu min 2. Bukan itu jawabannya. Kalau kita ganti si X dengan 3 di opsi C, ini kemungkinan besar ini jawabannya F inverse 3 sama dengan 2. Kalau kita ganti si 3 ke opsi D, ya hasilnya bukan bilangan bulat. F inverse 3 sama dengan suatu bilangan bukan bilangan bulat. Demikian juga si E sama dengan si D, bukan bilangan bulat. Akibatnya satu-satunya opsi yang memenuhi hanyalah si C. Maka oleh karena itu pasti si C jawabannya. Oke. Ya. Jadi keterangannya demikian. Jadi ketika kita substitusikan X sama dengan 0, maka kita dapatkan F2 sama dengan 3. Maka berdasarkan konsep daripada fungsi inverse, F inverse 3 sama dengan 2. Dan yang memenuhi cuma si C. Yang memenuhi F inverse 3 sama dengan cuma si C. Maka jawabannya tentunya adalah si C. Oke, kita soal ini berasal daripada SBMPTN tahun 2015. Diketahui F dan G merupakan fungsi yang memiliki inverse. Jika Fgx sama dengan X plus 1 dan G dalam kurung X plus 2 sama dengan X minus 4, maka tentukanlah F inverse 2 ditambah G inverse 2. Oke, kita gunakan lagi konsep daripada fungsi inverse. Kita cari dulu yang mudah, yaitu mencari G inverse 2. Artinya ketika kita mencari G inverse 2, artinya kita mencari sebuah bilangan. Ya. G berapa? Bilangan itu. Jadi G berapa sama dengan 2. Jadi kita mencari G inverse 2 sama saja kita cari bilangan G berapa sama dengan 2. Oke, kita langsung kepada rumus fungsi si G tadi untuk mencari G inverse 2. Artinya di sini kita cari G berapa sama dengan 2. Maka karena X min 4 ini harus sama dengan 2, maka si X-nya harus diganti dengan 6. Ketika X diganti dengan 6, maka X di ruas kiri pun harus diganti dengan 6. Maka kita dapatkan G 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi kalau demikian kita dapatkan G 8 sama dengan 2. Artinya apa? G inverse 2 itu ketika G 8 sama dengan 2, artinya apa? Menurut konsep inverse, G inverse 2 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan G inverse 2 sama dengan 8. Nah, sekarang kita mencari F inverse 2. Ya, artinya kita di sini mencari
sebuah bilangan, sebuah bilangan berapa bilangan itu, ya, sehingga F inverse 2 sama dengan bilangan itu. Kita cari F inverse 2. Jadi F inverse 2 ini memetakan 2 kemana. Nah, kita cari saja 2 ini kaitannya dengan apa? Dengan fungsi yang ada kaitannya dengan 2 ini yang mana? Yaitu adalah F bundaran G, F bundaran G, F bundaran G. Nah, rumus fungsi F bundaran G ini sudah diketahui di sini. Ya, artinya di sini apa? Bilangan apa ya yang dipetakan oleh F bundaran G kedua. Artinya di sini kita mencari F bundaran bilangan apa sama dengan 2. F bundaran G suatu bilangan sama dengan 2. Nah, kita cari bilangan itu. Maka menurut rumus fungsi daripada F bundaran G tadi, ya, X plus 1 ini harus 2. X-nya berapa? Ketika itu tentunya X-nya harus sama dengan 1. Maka kita dapatkan F bundaran G1 sama dengan 2. F bundaran G1 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan F bundaran G ini memetakan 1 ke 2, langsung ke 2. Nah, sekarang kita mencari G1. Kita kembali ke rumus fungsi G. G1 kita ganti aja. Kita ganti saja untuk mencari G1, kita ganti saja ya X-nya dengan min 1, karena min 1 tambah 2 sama dengan min 1 tambah 2 sama dengan 1. Jadi G1 karena X-nya diganti min 1, min 1, maka di ruas kanan pun harus diganti dengan min 1. Maka kalau kita ganti X-nya dengan min 1 di kedua ruas, kita dapatkan G1 sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan G1 sama dengan 5. G memetakan 1 ke min 5. Oleh karena itu, berdasarkan diagram ini, maka F inverse 2 sama dengan min 5. F inverse 2 sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan berdasarkan diagram tadi, ya, di awal kita sudah dapatkan G inverse 2 sama dengan 8. Dan baru saja tadi kita dapatkan F inverse 2 sama dengan min 5. Oke, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Jadi kita mencari F inverse 2 sama dengan berapa? F inverse ini memetakan 2 ke berapa? Maka kita cari dulu fungsi yang berkaitan dengan fungsi lain yang berkaitan dengan 2, yaitu adalah F bundaran G. Nah, F bundaran G rumusnya adalah Fgx sama dengan X plus 1. Artinya kita mencari bilangan X sehingga F bundaran Gx itu sama dengan 2. Maka X plus 1-nya harus 2, maka X-nya harus 1. Oleh karena itu, maka bilangan itu adalah 1. Jadi F bundaran G memetakan 1 ke 2. Nah, setelah itu karena kita dapatkan nilainya 1, maka si G tadi memetakan 1 ke berapa? Jadi G1, kita cari G1, X plus 2 ini harus bernilai 1. Maka X-nya harus kita ganti min 1. Di ruas kanan pun harus diganti min 1 si X tadi. Maka kita dapatkan apa? G1 sama dengan min 5. Oleh karena itu, berdasarkan diagram ini, F inverse 2 sama dengan min 5. Maka kita dapatkan F inverse 2 sama dengan min 5, G inverse 2 sama dengan 8. F inverse 2 tambah G inverse 2 sama dengan min 8 tambah min 5 tambah 8 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah si D. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Jika F 2x kuadrat, F dalam kurung 2x kuadrat sama dengan 5 min 6x kuadrat, dan Gx sama dengan 3x min 2 per 2, maka tentukanlah F bundaran G. Jadi kita cari dulu adalah G2. Kita substitusikan aja G2 sama dengan 3 kali 2 min 2 per 2 sama dengan berapa? 2. Kemudian F ini memetakan 2 tadi, G2 kan sama dengan 2, maka F ini memetakan 2 ke berapa? Itulah nilai daripada F bundaran G2. Jadi F, kita cari sekarang F2. Nah, kita ketahui rumusnya ini. Agar 2x kuadrat menjadi 2, maka si X ini harus kita ganti dengan 1 atau min 1. Maka ketika kita ganti dengan 1, ya, di ruas kiri dan kanan, maka kita dapatkan F dalam kurung 2 kali 1 kuadrat sama dengan 5 min 6 kali 1 kuadrat. Maka kita dapatkan F2 sama dengan 5 kurang 6, yaitu sama dengan min 1. Jadi demikian prosesnya pada kotak solusi. G2 ya 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai G2, maka si F tadi bekerja pada 2. Maka F tadi memetakan 2 ke min 1. Maka jawabannya adalah si A. Jadi G2 sama dengan 2. Dan kita lanjutkan dengan
dengan si F tadi. Jadi kita dapatkan F2 sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Berasal daripada SBMPTN tahun 2014, jika F inverse dalam kurung X min 1 sama dengan 4 min 3 X per X min 2, maka tentukanlah nilai F dalam kurung min 5. Oke, kita lagi-lagi menggunakan konsep inverse ya, dan konsep daripada fungsi komposisi. Oke, di sini karena kita mencari F min 5 ya, anggaplah F min 5 sama dengan sesuatu bilangan ya. Jadi kita mencari pertama-tama adalah ya mencari F inverse bilangan itu sama dengan min. Kita mencari suatu bilangan sehingga F inverse bilangan itu sama dengan min 5. Artinya di sini kita sudah ketahui rumus daripada fungsi inverse daripada F. Jadi kita mencari suatu bilangan sehingga F inverse bilangan itu sama dengan min 5. Artinya di sini nilai daripada 4 min 3 X per X min 2 ini harus sama dengan min 5. Oleh karena 4 min 3 X per X min 2 sama dengan min 5, maka kita dapat mudah mendapatkan nilai X-nya, yaitu apa? Jadi min 5 dikali X min 5X. Min 5 dikali min 2 jadi plus 10. Itu sama dengan 4 min 3X. Jadi karena 4 min 3X per X min 2 sama dengan min 5, kita dapatkan min 5X plus 10 sama dengan 4 min 3X. Dari persamaan ini kita dapatkan X sama dengan 3. Oleh karena itu kita ganti saja X-nya dengan 3. Maka kalau kita ganti X-nya dengan 3 pada rumus fungsi ini, ya, rumus fungsi yang ini, maka kita dapatkan F inverse dalam kurung 3 kurang 1, 2, sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan F inverse 2 sama dengan min 5. Jadi kita dapatkan karena F inverse 2 sama dengan min 5, maka menurut definisi daripada atau konsep daripada fungsi inverse, karena F inverse 2 sama dengan min 5, maka F min 5 harus sama dengan berapa? Sama dengan 2. Maka jawabannya adalah si D. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Diketahui ya, fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan akar 5 min x. Tentukanlah daerah hasil fungsi komposisi F bundaran G. Oke, untuk mencari daerah hasil atau range-nya harus tahu dulu domainnya itu batas-batasnya apa saja. Jadi kita mencari nilai x. Di sini perhatikan nilai x sehingga F bundaran Gx itu ada nilainya di himpunan bilangan real, dan itu kita perhatikan di sini si Gx tadi itu sama dengan akar 5 min x. Nah, oleh karena itu maka x-nya di sini harus lebih kecil sama dengan 5 agar apa? Agar si Gx tadi itu ada. Ya, karena di bawah akar maka 5 min x ini harus lebih kecil sama dengan 5 min x harus lebih 5 min x ini harus lebih kecil, harus lebih besar sama dengan 0 ya. 5 min x ini harus lebih besar 0 karena akar negatif itu tidak ada. Akar negatif tidak ada di himpunan bilangan real. Oleh karena itu di bawah akar harus bernilai non negatif. Oleh karena itu 5 min x itu harus lebih besar sama dengan 0. Akibatnya apa? X itu harus lebih kecil sama dengan 5. Nah, dan setelah itu baru kita cari apa? Cari rumus fungsi daripada F bundaran G. Katakanlah F bundaran Gx itu adalah Y. Kita substitusikan aja si Gx ini ke X kuadrat. Jadi akar 5 min X dimasukkan ke X kuadrat, kita dapatkan 1 min dalam kurung 5 min X. Jadi F bundaran Gx atau Y tadi adalah 1 dikurang ya akar 5 min X kuadratkan, jadi kita dapatkan 1 min dalam kurung 5 min X sama dengan X min 4. Nah ini, jadi kita dapatkan rumus fungsi daripada F bundaran G adalah F bundaran Gx atau si Y tadi itu sama dengan X min 4. Karena tadi si X-nya lebih kecil sama dengan 5, paling besar 5, tentunya nilai Y yang paling besar tentunya adalah 5 dikurang 4, yaitu 1. Jadi kita dapatkan karena Y-nya paling besar ya di daerah hasil atau range-nya, maka oleh karena itu range daripada komposisi F bundaran G ini adalah himpunan Y ya, himpunan bilangan real Y sehingga Y lebih kecil sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah si D. Ya. Karena tadi Y maksimumnya 1, paling besar 1.
Maka semua bilangan real yang lebih kecil sama dengan 1, ya, itu merupakan anggota daripada ring daripada F bundaran G, ya. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu berasal daripada SBMPTN tahun 2015. Jika diketahui fungsi F dan G memiliki inverse dan memenuhi G dalam kurung X min 2 sama dengan F dalam kurung X plus 2, tentukanlah rumus fungsi daripada G inverse, atau kita cari adalah G inverse X sama dengan apa. Nah, kita harus ingatkan kembali. Jadi saya kira semua anak kelas 12 itu pasti sudah di luar kepala itu dari sebuah teorema tentang inverse daripada fungsi komposisi. Diketahui bahwa F dan G ini adalah fungsi yang memiliki inverse. Maka inverse daripada F bundaran G itu sama dengan apa? G inverse bundaran F inverse. Ya, G inverse bundaran F inverse, atau inverse daripada F bundaran G X itu sama dengan apa? G inverse dalam kurung F inverse X. Nah, oke, ini kita terapkan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita cari dulu adalah si Gx-nya ini. Gx itu sama dengan apa? Nah, oleh karena itu X min 2 harus kita ubah jadi X. Untuk mengubah jadi X, tentunya X ini harus kita ganti dengan X plus 2. Kalau kita ganti si X min 2, si X tadi dengan X plus 2, maka menjadi X plus 2 dikurang 2, jadi sama dengan Gx. Gx. Dan demikian juga di ruas kanan harus diganti dengan X plus 2, karena ruas kiri harus diganti dengan X plus 2. Maka kita dapatkan G dalam kurung X plus 2 min 2 sama dengan F dalam kurung X plus 2 plus 2. Jadi kita dapatkan Gx sama dengan F dalam kurung X plus 4. Nah, karena kita sudah dapatkan tadi Gx sama dengan F dalam kurung X plus 4, maka kita terapkan teorema tadi. Katakanlah tadi si Hx sama dengan Hx tadi, Hx adalah H tadi fungsi lain yang rumusnya Hx sama dengan X plus 4. Yes. Jadi G sama dengan F bundaran H. Oleh karena itu G inverse menurut teorema tadi adalah H inverse bundaran F inverse. Jadi kalau demikian kita dapatkan G inverse X sama dengan, ya, ini Hx-nya, ini Hx-nya, G inverse X sama dengan H inverse X, ya, ini Hx-nya. Ya, inverse daripada apa? H tadi itu adalah H inverse X sama dengan tentunya dengan mudah, karena di sini X plus 4, maka inverse-nya adalah X min 4. Nah, bundaran F inverse X. Oleh karena itu kita substitusikan aja tadi, kita substitusikan aja F inverse X ini ke mana? Ke X, ya. Jadi ingat tadi inverse daripada X plus 4 adalah X min 4. Oleh karena itu F inverse disebutkan ke X, ya, min 4. Jadi kita ganti X-nya dengan F inverse X min 4. Ya, karena apa? Karena inverse daripada X plus 4 adalah X min 4 kan? Kita masukkan ke X min 4. Jadi kita dapatkan F inverse X min 4. Maka jawabannya adalah si A. Oke, demikian tadi bagaimana caranya atau triknya untuk mengalahkan soal-soal fungsi komposisi dan inverse di UTBK. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.